Alhamdulillah. Kalau kamu pikir-pikir ya, nanti kalau udah usia mungkin 50, 60, ya kan? Pensiun dong. Ngabisin duit apa menghasilkan duit? Kira-kira kayak gitu tuh. Harusnya kan liburan ya, senang-senang ya. Jadi serius dari sekarang. Kalau enggak nanti masa tua kamu bingung. Ya kan? Kemarin aja libur 2,5 bulan bingung kan? Ya ngapain ya saya ya? Oke. Ya sih Bu. Saya lebih banyak istirahat sama ngelakuin kegiatan rumah aja. Oke. Jaga kesehatan mental ya, biar nggak bosan, Ya Allah. biar nggak stres. Gara-gara sakit fisik jadi salah. Offline, kalian harus jangan B aja kayak tadi kalian jawab kalau setiap bukan cuma apalagi 1 semester ya, setiap sesi. Saya maunya tuh kalian menang banyak setiap sesi gitu. Ngapain kita datang offline dengan effort luar biasa ya, yang rumahnya jauh, yang macet gitu kan, banyak nih yang kita temui di jalan. Tapi kalau dapetnya cuma gitu-gitu aja, apalagi B aja, orang Islam itu nggak melakukan sesuatu yang sia-sia gitu kan ya, apalagi yang mudarat. Jadi kita setiap kali melakukan sesuatu itu selalu yang ada manfaatnya, ada benefitnya. Dan setiap manusia pasti tuh mikirnya cari, manusia cari apa? Cari untung ya kan? Cari untung, cari senang, cari gampang gitu ya. Itu sangat manusiawi. Jadi saya sangat berharap kita setiap kali ketemu kamu dapat insight baru. Saya juga, gitu ya. Saya juga belajar kok. Oke, kita lagi siapkan. Nah, sekarang mungkin sambil menunggu ya. em, ada yang mau share mungkin tentang dirinya, mau cerita. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu nunjuk orang lain? Kira saya kamu pengen nanya berarti. Ayo, ayo boleh nggak? Boleh nggak berbagi? Gimana? Gimana? Boleh silakan spill ya di depan. Nih, kasih kamera. Silakan ditanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa nama saya Hisam Muhammad? Hisam. Dipanggilnya Hisam atau Hisam. Saya dari Bekasi. Ntar kita pulang bareng ya. Satu planet juga. Oh iya. Dari mana bisa dipanggil? Iya. Oke. Mau curhat kamu. Pengalaman sedikit tentang liburan saya selama 2 bulan. 2 bulan ini saya isi dengan magang menteri. Oke. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk melakukan mandiri di perusahaan BPK Wijaya Raya. Proyek tol Serang juga Serang Palembang di seksi 3. Awalnya kenapa saya bisa join? Saya memikirkan sedikit lagi liburan. Dan jangka waktunya kan di bulan atau di semester yang genap ini kan lumayan panjang gitu. Selama 2 bulan, kemudian saya berpikir sedikit gimana caranya saya bisa mengisi waktu luang selama 2 bulan itu untuk aktivitas yang bisa bermanfaat dan juga bisa dapat cuan ya. Ya, karena jujur sedikit cerita dan sedikit curhat. Selama kuliah waktu itu orang tua tidak memberikan saya jajan. Nggak dikasih jajan, dia kasihan. Ibu ya bu ibu. Karena fokusnya ke adik saya yang sebentar lagi lulus kelas 12 dan saya yang kelas 1 SMA. Jadi karena untuk jajan saya dialihkan.
Ya, kebetulan bapak saya bekerja di Inka sebagai staf kasih HS di sana, dan alhamdulillah saya mengajukan diri kepada beliau dan beliau menerima gitu. Sambil belajar, Pak, udah sambil belajar aja, jalan aja. Jadi akhirnya saya berangkat ke sana itu pada tanggal sekitar 17 Juli, 17 Juli sampai sananya malam. Kita perjalanan kurang lebih dari Bekasi 5 jam. Oh, bentar lagi ya. Bisa keluar tol Rangkas. Mungkin kalau dari Rangkas itu sekitar 1 jam ke Provinnya. Kalau keluar tol Serang itu bisa 2 jam. Naik mobil. Naik pesawat. Pesawat telepon. Mobil alhamdulillah iOS Oke. Sampai malam-malam di sana. Saya sampai di sana itu tanggal 17 malam. Setelah itu saya di sana mencari mes untuk tempat tinggal karena mes yang ditempati oleh bapak dan saya berbeda. Jadi saya ditempatkan di mes pekerja, layaknya seorang pekerja biasa, dan ditempatkan di salah satu mes namanya mes oren. Dan di sana ada rekan kerjanya beliau yang berstatus sebagai safety officer-nya. Jadi sambil dimonitoring di sana. Keesokan paginya saya datang ke kantor, saya dikenalkan oleh rekan-rekan kerja beliau di kantor, yang ada di kantor semuanya negeri atau keuangan, komersial, dan lain-lain. Setelah itu rutinitas biasanya safety officer atau tenaga HSE itu mengadakan yang namanya safety morning talk atau kelompok meeting yang biasa disebut TTM, dan setiap paginya yang diadakan di kantor maupun di lapangan. Jadi setiap tim dari HSE itu dibagi per STA station, jadi per tempat yang diambil oleh Mika itu ada kurang lebih 6 stasiun dari 51, 52, 53, 54, 55, 56. Dan setiap timnya dibagi per safety officer. Saya ikut beliau. Awal pertamanya itu di gudang atau biasanya disebut workshop. Saya dikenalkan juga di gudang, fabrikasinya segala macam. Saya ikuti prosesnya, ternyata menurut saya itu adalah pengalaman yang lumayan seru, bermanfaat juga, bisa menambah wawasan. Ternyata area kerja atau terjunnya kita langsung itu punya adrenalin yang menantang. Ada kan selama di perkuliahan mungkin kita belajar teori, tapi ketika kita sampai di lokasi kerja itu permasalahannya sangat kompleks. Bukan hanya kita mengawasi tentang kesehatan atau keselamatan si pekerja saja, tapi juga kita memeriksa atau mengecek situasi kerjanya dan alat-alat kerjanya. Lingkungan kerja ya? Iya, lingkungan kerjanya. Makanya setiap bulan sekali tim HSE itu biasanya mengadakan inspeksi dari kesehatan si pekerja, layak guna atau enggak alat pekerjaannya, dan kondisi ruang kerjanya. Tiap bulan ya? Setiap bulan ada laporan. Dan juga biasanya setiap minggu itu ada inspeksi dari JO atau dari PU, jasa marga, ya, atau dari dinas tempat untuk mengecek kondisi pekerjaannya, progresnya sudah berapa persen, apa kendalanya, apa kekurangannya, pokoknya di situ diinspeksi. Sampai akhirnya awal sih saya rasanya ada shock mungkin ya. Tertekan gitu ya? Iya, karena di sana itu kerjanya idealnya dari jam 8 sampai jam 5, terus juga ada lemburan, karena seorang ASN itu nggak ada liburnya. Oh. Iya, karena dia harus mengawasi pekerja yang ikut lembur. Oh iya. Untuk lembur
libur malam biasanya pengecoran. Jadi tim ASN pun membentuk tim hariannya yang namanya biasanya di tim ASN. Itu ada apa slogan BUMN, rapi, resik, rajin, ringkas, pokoknya itu. Ya, itulah ya. Itu untuk membantu tim ASN. Jargonnya ya. Ya. Akhirnya dan seminggu itu full kerjanya. Iya, jadi nggak ada libur hari libur ada. Full kerja seminggu, ideal kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Terus yang saya alami mungkin sehari sampai seminggu itu rasanya agak berat. Agak berat karena kan kita harus mobile setiap stasiunnya, setiap lokasi kerjanya dari 51 sampai 56. Dan 56 itu kurang lebih berjarak 4 kilo. Pokoknya kita harus mobile. Dan yang kondisi kerjanya itu yang panas, berdebu. Iya. Karena ini dari akses jalan utama itu salah satu apa ya dibilang alternatif lah. Itu yang jadi tantangan bagi saya, bagaimana cara menghadapi warga sekitar. Komplain mulai dari yang rumahnya berdebu karena lalu lalang apa namanya kendaraan proyek dan juga kekeringan air. Dan salah satu tanahnya kena di area atau kedapatan di area kerja terdampak gitu ya. Iya. Pasti biasanya HSC itu yang dicari. Kalau ada kecelakaan apapun, pasti HSC yang dicari. Banyak ya tanggung jawabnya ya. Menurut saya apa ya? Nggak segampang yang kita pikirkan ya. Gitu. HSC cuma ngeliatin orang, terus kalau ada temuan kita foto enggak. Tapi kita juga bertanggung jawab atas itu. Bagaimana kita bisa ngasih apa namanya himbauan atau masukan yang bisa diterima oleh si pekerjanya. Ya, rekomendasinya. Ya, tapi kan sebelumnya harus analisis dulu. Iya betul. Dan investigasi dulu kan. Betul. Misalkan di pekerja ketinggian itu kan SOP-nya harus menggunakan full body harness. Kan banyak pekerja yang tidak pakai itu. Itu gimana caranya kita menyampaikan dianya bisa menerima. Dan setiap divisi kerjanya kan beda-beda, ada yang penggalian, ada yang pengeboran, borpel, bekerja di ketinggian, pengecoran, segala macam. Itu menurut saya jadi challenge buat diri saya untuk gimana caranya kita bisa bersosialisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Untuk kunci yang ketiga, menurut saya, bagaimana ternyata komunikasi ya, salah satunya ya. Ya, kayak orang empati gitu. Empati ya. Silakan. Udah? Masih ada? Dikit lagi. Oke. Akhirnya teman-teman nanti. 2 bulan berjalan, nggak terasa. Akhirnya saya berpamitan dengan rekan-rekan sana. Alhamdulillah berkesan. Karena waktu 17 Agustus pun, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk menjadi panitia Indonesia. Sampai selesai proses magang saya selama 2 bulan itu di tanggal 15 September. Iya, September sekarang. Iya, September. Juli, Agustus, September berarti ya. Tanggal 15 September saya pulang. Terima kasih. Dengan tuh dikepoin dompet isinya berapa? Alhamdulillah sebenarnya saya nggak mengharapkan uangnya karena saya dari pengalaman. Saya mikirnya syukur alhamdulillah dikasih, yang nggak pun nggak apa-apa. Yang penting saya dapat dari bapak saya. Karena itu tabungannya bukan sama bapak. Syukur alhamdulillah juga nggak apa-apa. Yang dapat dari bapak. Alhamdulillah saya dipanggil sama kasih hasilnya. Nasi aku lumayan. Memuaskan lah ya. Uang jajan bukan. Oh, Masya Allah. Masing-masing per bulan. Berarti 2 bulan. 2 bulan. Dengan makan itu ditanggung.
Jadi makan, mes, dan lain-lain keperluan sehari-hari. Jadi itu Itu bersih ya. Oh, terima kasih. baik, terima kasih Kak Isya. Luar biasa ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Udah, udah, udah termotivasi. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau minta ditraktir? Udah habis. Udah habis. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah ini luar biasa ya pengalamannya Abang Hisham. Baru, kenapa? Mama. Ya. Oh. Akan. Oke, saya baru ini nih, baru sekarang nih dengerin ada anak semester 3 terus bisa dapat magang mandiri. Karena biasanya kalau di kita kan normalnya magang itu 7 ya. Karena semester 5-nya baru PBL. Kalau yang normalnya semester 7 baru magang. Bahkan ada yang semester 8. Jadi bareng sama skripsi. Jadi kalau kalian nggak pinter-pinter, lama lulusnya kan? Kalau dikerjakannya begitu-begitan gitu. Bisa lebih lagi deh. Ya, terang lagi kan. Oke. Jadi nanti tadi tuh kita udah belajar bagaimana kita bisa mengelola, gitu kan ya. Pasti persiapannya bukan pada saat sudah libur kan? Jauh sebelum itu dia udah mikir pasti. Nah itu maksud saya, apa yang saat ini mungkin ya kita ya, saya dapatkan itu adalah hasil dari apa yang kita tabur-tabur kan zaman dulu. Makanya kalau sekarang nggak nabur, tadi kan saya bilang kan kalau giliran udah pensiun, nggak usah nunggu pensiun. Udah pernah dengar istilah generasi sandwich, sandwich generation ya? Apa tuh? Jadi double burden ya. Jadi kamu punya orang tua yang udah pensiun, misalnya pada usia 30 tahunan, dan kita 26. Tanggungannya udah pasti keluarga kan. Terus orang tua juga udah pensiun. Jadi kamu harus menanggung biaya keluarga sendiri dan harusnya kalau kita nggak siap, jangankan mau pensiun pada saat masih dewasa kayak gitu. Jadi kita udah merasa khawatir nih, jangan-jangan keberlangsungan kehidupan kita seperti apa. Baik, mungkin kita masuknya di yang awal-awalnya dulu kali ya. Atau gimana, teman-teman mau bahas RPS duluan? Sama aja? Boleh? Kalau saya sih maunya kita bahas motivasinya dulu. Jadi di awal itu ya, yang kita kenalan dulu maksudnya. Jadi kalau yang misalnya ada pernah ketemu saya, udah lihat profil saya, udah apa namanya istilahnya, kalau cari-cari gitu, stalking ada? Enggak ya, nggak penting ya. Karena kita gitu ya. Sebenarnya tadi itu kenapa Hisham bisa mendapatkan kesempatan itu pasti dia cari informasi itu kan. Enaknya dia cari informasi dari orang terdekatnya. Dia dapat informasi gitu. Jadi itu dimanfaatkan oleh dia. Tapi cuma sedikit ya. Tapi kan nggak bermaksud merugikan. Baik ya, ini nama saya satu kata saja. Dan saya sering ketukar sama, karena saya ngajar di FIP, ketukar sama dosen yang namanya Nur Fadlia. Setiap semester selalu honor juga. Nah, ini ngomongin uang ya tadi ya. Uang itu tergantung kita. Mungkin kalian udah pernah belajar tentang finance gitu ya, udah mungkin belajar sendiri juga. Sebenarnya intinya uang itu kan cuma pemasukan sama pengeluaran itu aja kan gampangnya. Terus masuknya dari mana, gitu kan? Dapatnya bisa dari mana? Itu pengeluaran apa? Dan pengeluaran ini juga macam-macam. Pengeluaran yang konsumtif, pengeluaran yang sifatnya investasi, gitu kan? Jadi kalau orang kayak sekarang tadi saya tanya, kamu sekolah di sini bayar berapa? Belasan juta, sampai 20 juta ya? Kalau sama gaya hidup? Coba ini terperan berapa M? Biaya hidupnya belum gitu ya. Nah, menurut kalian worth it enggak apa yang kita dapat?
dengan kita mengeluarkan biaya itu tergantung dari ada orang yang merasa biaya segitu dengan kualifikasi unggul ya katanya si unggul ya kan kayak smart S1 S2 nya juga oh S2 nya sedang akreditasi harapannya hitung-hitungannya unggul juga katanya tapi kalian yang merasakan gimana fasilitasnya dosennya prosesnya gitu ya nah, kalian lebih kritis lah kalau yang penting kamu dapat untung nggak sih gitu untungnya itu kembalinya ke kita lagi jadi biaya yang kita habiskan itu jangan sampai mengakibatkan kita tuh hilang aja uangnya tuh hilang aja gitu kembalinya ke gitu kalau untuk biaya pendidikan harusnya pokoknya ada dua nih yang untuk mengembangkan ya mengelola hati kita biasanya tuh ke depan gitu ya kebahagiaan apa spiritual mental spiritual gitu ya itu nggak ada nilai satu lagi pengembangan sendiri kapasitas otak gitu kan kemudian keterampilan juga itu tidak ternilai terus tadi tuh menjalin hubungan kemampuan peningkatan kemampuan komunikasi kalaupun misalnya bisa Hashim bisa benar nanti saya cerita kenapa saya lupa itu apa namanya kalaupun tadi dia bilang kalaupun saya nggak dibayar nggak apa-apa karena itu pengalaman gitu tapi kan orang melihat proses pekerjaannya seperti apa yang dilakukan orang merasa happy kemudian dia berikan imbalan nah itu udah profesional sebenarnya sih itu sebenarnya ya baik kita lanjutkan nah kita diskusi tentang perkenalan kemudian nanti bapak belajar penjelasan dan saya kalau abis ini ada kuliah lagi nggak? Oh, itu nggak ada. Oh. Tapi kalau udah bosan bilang aja ya. Kayak feel free ya, kayak anything. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu kenal? Apakah kita memang perlu kenal diri sendiri dan orang lain? Tentang taruh, asik. Yang perempuan saya mau dengar ceritanya. Penting gak sih? Kak, kita kan Aisyah. Ada kita ya kan. Orang jadi ya sudah diungkapkan dengan kata-kata ya. Pokoknya penting banget ya gitu ya, Aisyah ya. Oke, ada yang mau tambahin? Thank you, Kak Aisyah. Ada yang mau tambahin penjelasan kenapa sih? Silakan. Kalau mau bicara, ayo. Ayo, Pak. Gimana? Siapa namanya Kak Abang? Audi. Oh, diri sendiri pilih aja Kak. Oke. Gak ada nilainya gitu ya. Saya pengalaman orang lain itu kita ambil pelajaran dari apa yang dijadikan. Jadi kalau kita lihat pengguna narkoba, kemudian dia bilang, ini mau pakai narkoba atau merokok gitu ya. Kan lo merokok itu, ya kamu lihat aja dulu gitu, nggak harus nyobain gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, saya suka pakai analogi. Nah, kenapa? Tadi sudah dijelaskan ya, setiap orang itu punya pemahaman ya terhadap dirinya. Saya juga pernah merasa bahwa saya nggak bisa kalau karena saya sudah berkeluarga jadi kalau kita tuh biasanya kalau perempuan tuh perannya anak gitu kan wah anak saya nggak bisa dibilangin ya gitu saya tuh nggak ngerti jalan pikirannya anak saya gitu ya berantem melulu setiap dibilangnya membantah melulu melawan gitu ya terus sama siblingsnya itu berebutan pokoknya ada aja yang bahkan sampai main fisik anak saya itu ada 3 1 perempuan
ini yang perempuan udah kayak udah kayak laki gitu di apa di sekolahnya tuh kalau saya dengar ceritanya berantem juga sama anak laki gitu. Kayak gitu. Saya kok nggak bisa mengendalikan mereka. Saya pernah merasakan seperti itu dan di situ saya merasa bahwa penting banget ya kita mengenal diri sendiri. Tadi pertama kita jadi merasa diri kita ini berharga, kemudian kita percaya diri. Cara saya dulu ya, saya bisa dapat gelar tadi itu, bisa sekolah setinggi itu, bisa ajar, kita ngomong di depan kelas, mata-mata memandang ke saya, itu enggak tiba-tiba seperti itu. Saya itu belajar yang ngajarin ngaji anak-anak itu yang datang ke rumah belajar itu dari istri. Tapi saya sampai SMA nggak pernah berpikir saya bakalan jadi guru, jadi dosen itu nggak pernah, karena saya tahu bahwa saya ini gagap, gugup, nervous. Jadi kalau disuruh ditunjuk itu langsung ditunjuk sama guru gitu. Keringetan saya, gemeteran, sakit perut. Sama, setiap saya mengajar saya merasakan hal itu gitu. Jadi nervous sampai saya waktu saya kuliah itu situasinya saya harus ngajar. Kayak gini, saya modifikasi. Kuliah itu di sini. Tadi kan saya bilang saya tuh nggak sengaja ya kuliah di sini. Itu jawaban saya malah dari para saya jawabnya kecelakaan. Ketika pendiri fakultas ini namanya Dr. Syafri. Nah, aulanya ada di situ tuh. Di FKK kan aula. Pak Syafri itu nanya saya, ke kita semua. Nah, saya akan pertama di UPN di FKM. Dia tanya, kenapa kamu pilih sekolah di sini? Gitu kan? Ijel lagi. Terus pas giliran saya bilang, kecelakaan Pak. Terus kita ketawa. Dia nggak marah. Saya nggak pernah lihat dia marah. Dia bilang, kenapa kamu bilang kecelakaan? Dia bilang gitu. Ini Pak, saya waktu saya biasanya kita berubah apa namanya cita-cita ya, haluan hidup ya, itu belum jadi sih. Waktu kecil apa gitu. Pas SMA kelas 1 ngomong pengen jadi dokter. Begitu masuk naik kelas 2 langsung mikir, nah itu takut darah. Saya orangnya ini banget ya, apa lemah kali. Udah nervous terus saya sadar diri darah saya nggak mungkin jadi dokter. Akhirnya saya nggak ambil IPA. Fisika waktu itu masih ada zaman lagi kan biologi. Saya nggak ambil dokter. Tapi belajar, saya suka mata pelajaran kimia pas kelas 3. Jadi saya berpikir saya akan ambil jurusan kimia, teknik kimia. Kira-kira gitu. Terus biasa kan UMPTN gitu kan, bikin malu zaman kan. Nggak lulus, ya kan. Biasa kan kita pasti benar dulu ya duluan ya, habis itu karena persidangan dia ya soalnya kan. Nah terus oke, UNJ, kemudian saya lihat, saya daftar ke Cempaka Putih, ke Fakultas Teknik. Tapi di Fakultas Teknik itu ada di ujung meja itu ada leaflet warnanya ungu. Saya intip-intip gitu kan. Terus saya tanya kan, boleh nggak saya daftar itu? Saya bilang gitu. Ada temannya kakak saya yang kuliahnya di FKM. Jadi saya pernah dengar ada nih yang namanya FKM. Tapi saya nggak tahu FKM itu benda apa gitu. Belajar apa gitu saya nggak ngerti. Tapi ada kesehatannya gitu kan. Terus dia bilang boleh, tapi kampusnya di Cirende. Terus saya tanya sama orang tua saya, akhirnya saya ambil. Nah jauh dong dari Bekasi ke sini, zaman itu masih banyak copet, panas, akhirnya saya ngajar privat segala macam gitu ya, malu sama orang tua minta uang, sama perasaan kita ya. Apalagi pas liburan. Nah terus ngajar privat anak-anak SD gitu kan, SMP SMA enggak, kebanyakan SMA apa sebenarnya. Nah anak-anak itu kalau saya perhatikan ya, saya tanya nih, persis seperti kamu juga. Jadi saya belajar komunikasi. Saya tanya pendekatannya, kamu suka mata pelajaran apa? Karena saya harus ngajar saya tadi kita kimia fisika. Biasanya mereka selalu itu ya. Terus dia bilang salah satu itu dia bilang nggak ada. Kamu duitnya siapa? Saya tidak. Terus dia bilang, nah mulai kan ngomongin apa nih kita gitu kan? Temen, ada nggak kamu yang SMP SMA ngegeng gitu ya, ada bestie-bestinya. Terus dia bilang nggak ada juga.
Habislah sudah saya. Terus terakhir saya bilang, ngapain kamu sekolah? Beneran saya nanya itu. Terus apa dia bilang? Mengerikan nggak sih jawaban kayak gitu? Orang kaya, sebenarnya enggak, mereka itu bukannya bodoh ya, mereka itu cuma cari teman. Jadi kalau saya ngajar datang itu mereka bisa sendiri sebenarnya. Saya cuma itu betul kayak tadi saja dia udah tahu kok, dia udah bisa. Cuman dia enggak suka belajar sendiri kayaknya. Jadi saya main aja. Cuman begitu, setiap kali ujian selalu bermasalah. Ini kajian belum sendiri. Kadang-kadang tuh kayak pulang dibawain apa, datang dikasih makan segala macam. Baik-baik. Kita bisa kayak gitu. Dia berarti kan nggak punya tujuan nih kan. Sekolah buat apa gitu, karena kalau saya nggak sekolah, aneh dong saya gitu. Nah, jangan sampai nih kita jadi manusia kayak begitu maksud saya. Kamu datang ke sini, udah kamu tujuannya mau jadi apa? Walaupun saya juga sama seperti kalian datang ke sini pertama kali. Maka kemudian misalnya di semester berikutnya, sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya bersyukur kalau pada saat itu. Karena kalau saya kuliah di teknik, kebayang nggak? Belajarnya apa? Ketemunya sama apa? Muka saya jangan-jangan udah kayak tabung reaksi gitu. Labu Erlenmeyer gitu-gitu kan. Terus saya ketemu sama benda-benda mati, sama reagen gitu kan. Terus ternyata saya di sini belajar tentang kesehatan dan itu bisa diterapkan untuk diri kita pada saat itu juga dan kepada keluarga kita. Jadi saya merasa bermanfaat. Alhamdulillah ya, walaupun awalnya kecelakaan tapi happy. Ya. Jadi kita perlu tahu, kita perlu kenal diri kita, orang lain, apa yang kita inginkan itu kita bisa tahu. Kita bisa setting kebahagiaan kita. Ada nggak di sini yang bilang misalnya apa namanya nanti kalau sudah lulus mau gimana gitu, mau membahagiakan orang tua gitu nggak? Jawabannya klise banget ya sih. Saya mau bahagia orang tua bu. Lah emang kamu kalau kuliah di sini orang tua langsung bahagia. Terus kalau kamu udah jadi sarjana terus kamu langsung bahagia. Enggak, kalau kamu tanya orang tua kamu, apa sih yang bikin mereka bahagia? Jawabannya apa? Melihat anak-anaknya sukses, banyak duit gitu, populer, ya kayak gitu. Enggak, dia mau melihat anaknya tuh bahagia. Cepat. Jadi kita saling melemparkan ya, saling bergantung gitu loh. Saya mau bahagia dia mau saya bahagia gitu. Tapi bagaimana caranya? Bisa nggak kita membahagiakan orang lain kalau kitanya nggak bahagia? Nggak bisa kan? Orang yang bahagia baru bisa menyebarkan kebahagiaan ke lingkungannya gitu. Jadi happy dulu yourself gitu. Hargai dulu diri kita. Saya ini berharga. Kenapa ada anak kecil masih SD, ada yang lulus SMP, pada mati bunuh diri? Ya nggak? Ngapain anak kecil bunuh diri coba? Bunuh diri itu berarti apa? Kenapa kak? Misalnya, ada kali stres sama apa? Anak SD masalah besarnya lupa nih. Apa namanya? Tinggal orang tua setiap ada dulu bagus yang di anak sekolah internasional, Jakarta International School ya, punya semacam itu lah. Tapi muslim, sekolah Islam, Islamic International School gitu deh. Ditemukan mati di dalam lemari pakaiannya dia. Lemari pakaiannya anak kecil, kira-kira setinggi apa? Kecil ya, klinik ya. Sehingga dia untuk bunuh diri itu harus menggantung, bukan menggantung kaki itu. Jadi dia harus angkat apa kakinya ini loh, supaya dia bisa tergantung. Karena kalau nggak tergantung, dia nggak mati dong. Benar nggak? Berapa lama coba dia harus pakai? Terus ada catatannya, jadi yang minggu sekian bulan terakhir supaya kalau itu barang-barangnya di sekolah yang ada di lokernya sudah kok bisa bunuh diri? Orang kaya sekolah di sekolah internasional rajin ibadah.
sedekah ke hidupnya. Ini coba. Aneh nggak? Itulah Indonesia. Kenapa? Karena dia buat apa sih hidup itu? Pasti orang kalau mau mati kan hidup. Tidak merasa dirinya itu berharganya. Kan kamu harus merasa bahwa kita semuanya berharga gitu. Ya, kenali. Jadi kita, oke lanjut. Itu lama. Ya kita tidak diciptakan sia-sia. Nah, ini definisi lanjut. Udah baca undang-undang kesehatan, udah dibahas ya di kelas-kelas sebelumnya. Undang-undang kesehatan yang baru masih hangat 2023. Apa definisi kesehatan? Mental, fisik, sosial, ya, terbebas dari sama dengan definisi kesehatan. Kesehatan jiwa itu ya definisi yang sehat tadi yang di undang-undang yang sekarang itu mundur selangkah dari definisi di undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya itu ada 4. Ada aspek satu lagi yang sudah disebutkan sekarang, spiritual. Ya kan? Coba kalau dibanding. Di definisi yang sekarang hilang di undang-undang sekarang. Tapi bagusnya di dalam definisi yang kesehatan mental, kesehatan jiwa itu masih ada kata religiusnya. Jadi tetap ada 4 aspek kalau gitu. Jadi saya lebih suka pakai definisi kalau pakai undang-undang itu ya definisi kesehatan jiwa. Ya, karena no health promotion without mental health. No health without mental health. Nah, itu satu aspek yang itu salah satunya tandanya sadar dan menarik itu tanda utamanya. Mana cara mengenali orang lain kalau kita sendiri juga. Saya datang ke sekolah-sekolahan gitu ya, sampai SMP SMA tulis dalam sekian menit kelebihan dan kekurangan. Bisa nggak? Kalian bisa nggak bikin kayak gitu? Bikin daftar sebanyak-banyaknya. Kira-kira bisa nggak kalian tulis 10 item sebutin? Bisa mengidentifikasi? Bisa, oke. Bisa yang nggak bisa disebutin mungkin bisa 5 butir gitu ya, bisa 3 butir. Nah suatu ketika ada nih anak yang ini levelnya SMA, SMK. Dia malah kecil-kecilan ngegangguin temennya lagi nulis. Terus saya deketin anak itu, bang, kamu nulis sendiri. Terus dia bilang, saya nggak tahu apa yang SMK nih ya, biasa lah ya anak cowok. Terus saya bilang, kamu nggak bisa menulis itu berarti kamu nggak tahu kelebihan kamu apapun. Dia bilang gitu. Oke, kalau nggak ada kelebihan kekurangan. Jadi semua yang kamu punya kekurangan, nggak apa-apa tulis aja gitu. Kan nggak disuruh bacain juga. Terus dia bilang nggak ada juga, nggak tahu juga. Coba. Terus kamu nggak, berarti kamu nggak kenal ya sama diri kamu. Gimana caranya kamu bisa kan kata kenal kan? Dan taruh. Bagaimana caranya dia menyayangi diri sendiri kalau dia nggak kenal sama diri sendiri? Terus siapa yang mau peduli sama kamu sendiri? Baru dia gitu. Baru dia mikir. Nggak peduli ya, kalaupun kamu nulis di situ semuanya kekurangan, nggak apa-apa. Karena apa? Walaupun kita identifikasi dia sebagai kekurangan, kalau kita punya strategi atau mungkin kita sebenarnya punya potensi, bisa dilatih, kan bisa juga jadi. Ya, dan ini waktu saya. Tidak pernah lihat ini? Belum. Ya, untuk publikasi hasil riset teman-teman bisa lihat di ResearchGate atau di Cinta atau di Orchid ID atau di Scholar yang nah itu teman-teman sekarang saya tanya siapa yang punya akun sosial media 5 akun
5 aplikasi? Enggak. 3? 3 punya? Tidak ada ya. Jangan kalah sama anak SD. Saya pergi ke Brebes, anak SD kelas 4, semuanya punya 3 akun. Udah punya YouTube, udah punya TikTok, Instagram, apa namanya? Saya tanya, punya kan? Punya. Buat apa itu? Buat ngedit video. Video apa coba? Kalau kalian lihat di TikTok atau Instagram saya, itu ada tuh rekamannya. Saya lagi datang ke Brebes, terus saya datang ke kampungnya, datang kebetulan banget ya pada Allah, ngelewatin pos kamling, saya duduk di situ, lihat di pos kamling ada tulisan-tulisan gitu ya, grafiti. Kalian lihat sendiri apa yang mereka tulis. Ada tulisan gede kelas 6, apa yang dia tulis di situ, apa yang dia gambar di situ. Shock deh kalau gitu. Saya kasih lihat. Ini loh, di tempat umum. Biasa kan ya, si Anu love, si Anu. Tadi pakai gambar, guys. Gambarnya itu. Saya tanya orang dewasa gitu, ini gambar apa? Dia langsung buang muka loh. Mak-mak yang misalkan gitu kan, ya kader gitu kan. Terus dia begini, ini apa ya? Langsung buang muka, nggak ngomong. Ini loh ini yang nulis. Dan itu di kampung akan. Oke, kita lanjut. Nah, ini siapa ya? Kalau saya, ini pengalaman saya ya, terbaru. Setelah saya pakai metode ini, saya jadi lebih bisa dan saya bisa lebih dan menggunakan kekuatan ini untuk mengajar, untuk meningkatkan namanya. Jadi kecerdasan, kemudian ada drive kecerdasan, kemudian ada social role pada akhirnya. Setiap orang, tadi kan di awal, Allah menciptakan segala sesuatu tidak biasa. Sekarang saya tanya, bisa nggak setiap orang menjadi apapun yang dia inginkan? Bisa. Ya, kamu tadi udah geleng loh. Gambarannya gini, kalau di main bola siapa? Main bola siapa sih? Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo ya, CR7, CR7, itu jadi pesilat, kira-kira dia keren nggak? Enggak. Atau kalau si Ronaldo itu jadi presiden, betul, nangkep ya. Jadi nggak bisa. Untuk menjadi sesuatu yang hebat, itu dia harus tahu potensinya dan berada di lingkungan yang tepat, bukan lingkungan yang toksik, bukan lingkungan yang tidak mengapresiasi apa yang dia lakukan. Ini kan enggak, anak-anak nyoret-nyoret, ini gambarnya jelek, apa sama jangan dipakai. Kreatif. Kalau saya waktu itu, penuh saya, emang saya udah jadi aja deh. Tadi juga kalau udah gede, udah berhenti dia gambar di situ kan. Jangan dihambat kreativitas kami. Walaupun kita nanti kita ajarkan ya, ini ada tempatnya nih buat tembok coret, yang lain jangan. Yang misalnya gitu. Ya jadi kalau kita udah tahu, kita bisa tahu cara memperlakukan. Gampangnya orang indah suka kurir deh. Kalian kan suka pesen ya, suka online shopping ya. Nah, kalau kebayang nggak kamu mesennya misalnya ada handphone, ya ada alat elektronik, ada makanan gitu ya. Cara bawanya kamu beda. Cara membungkusnya jadi perlakuannya tuh beda. Nah, kita ini punya sesuatu di diri kita yang kalau kita nggak tahu, kita salah memperlakukan dan dia bisa menjadi ya, oke. Sehingga kita menjadi the best version of you. Nah, ini contohnya ya, ada orang yang suka tampil, ada orang yang suka jadi sutradara aja, yang directing, ada yang suka nulis skenario. Itu gampangnya kalau teman-teman pernah ikutan personality class, ya kan, Saminis, Dirangkol, apa lagi, pragmatis, sama koleris. Pernah nggak tes-tes kayak gitu, pengen tahu nih diri saya apa sih sebenarnya gitu? Atau dulu waktu pas masuk ada nggak tes-tes MBTI gitu-gitu? Oh belum ya? Oke, baik kita lanjutkan. Jadi beda. Nah ini kemarin yang saya pakai, ini sebenarnya dari zaman dulu. Ada yang udah tes pikir? Kemarin di kelas sebelumnya ada
dia tes waktu SMA. Hasilnya sensing extrovert. Kalau saya tadi di profil saya tulis itu saya feeling introvert. Tapi introvert dan extrovert ini beda konsep dengan yang ada di psikologi. Bukan masalah kemampuan komunikasi dan keterbukaan diri, bukan masalah kepercayaan pada diri sendiri. Itu berbeda. Tapi kalau yang introvert dan extrovert ini itu lapisan otak yang dominan. Jadi ini sebenarnya dia mengukur cara kerja, operating system, sama nih ada dua laptop, sama kan ya, fungsinya sama. Kemudian dia punya operating system yang berbeda gitu. Nah yang diukur bukan kapasitasnya, bukan kemampuannya, tapi operating systemnya. Jadi kalau seperti ini dia nggak mengukur berapa sih IQ-nya atau emotional quotient-nya berapa tuh nggak. Baik, kita lanjutkan. Kenapa? Karena simpel aturan lakukan. Kalau dia ukurnya pakai jari. Si sidik jarinya ini berubah nggak dari lahir sampai mati? Jadi nggak bakalan berubah hasilnya. Dan simpel karena hasilnya itu cuma dibagi menjadi mesin kecerdasan itu cuma 5. Kemudian lapisan otak itu cuma 2 kan, 2 tambah dalam gitu. Jadi total kecerdasan genetik itu hanya ada 9. Karena itu bisa diterapkan di berbagai, bahkan kalau mau menikah, mau ngecek nih pola hubungannya gimana, pola komunikasinya gimana gitu ya. Nanti kalau udah lansia mau menikmati hidup dengan cara seperti apa gitu kan, mau bisnis bisnisnya bagaimana, mau warna bisnisnya gimana gitu. Nah ini kan kita udah belajar belahan otak kiri kanan udah tahu ya fungsinya, yang bagian kanan apa, yang kiri apa, kekuatan laki-laki perempuan biasanya ada perbedaan. Nah ini dia tadi yang menjadi catatan ini. Saya pilih tadi. Maka kekuatan saya ada di emotional intelligence. Itu paling kuat dibandingkan dengan bagian otak yang lain kalau dia dominan. Dan kekuatan otak kita itu akan memimpin. Jadi bukan berarti orang yang feeling terus apa-apa baperan, apa-apa sensi, bukan begitu. Itu sebabnya setelah anak saya dites juga, jadi sebenarnya mau ngetes anak saya waktu ngetes ini nih. Cuman setelah mereka dites, saya bilang saya harus tahu diri saya supaya saya bisa flow pola asuhnya dengan anak saya itu sensing yang tadi sering berantem itu sama saya. Kenapa? Karena kita sama-sama otak itu limbik. Limbik itu otak mamalia. Otak mamalia itu otak perasa. Otak manusia itu yang mana? Itu yang di atas, yang korteks. Korteks itu otak manusia. Jadi dia ada di thinking dan intuiting. Nah, saya yang laki-laki, yang bungsu itu intuiting. Pantesan dia jahil pesannya, usil. Kalau kita datang ke SD, ya beberapa bulan yang lalu, datang ke SD itu banyak tuh di SMP. Itu anak SD nggak tahu loh bahwa tentang emosi ya, kita ajarin itu emosi gimana beda, mengenali emosi dirinya, terus mengekspresikannya seperti apa, gitu ya. Terus si anak itu nggak tahu bahwa kalau emosi itu ditekan, dipendam, apa akibatnya? Rusak siapa? Diri sendiri. Kamu nggak ngomong gimana nih, kesel atau bahagia banget dipendam, lihat aja di temuannya. Tertekan nggak sih diri sendiri? Nggak ada ekspresi. Sebaliknya, ketika dia mengekspresikan kepada temannya yang lain, tapi dengan cara yang kita menyakiti orang lain. Jadi si anak yang tadi kita pikir jahil itu, ketika ditanya, gimana sih perasaan kamu deh kalau ngerjain orang gitu ya, misalkan ngambilin apanya gitu kan, seperti apa gitu, seneng, gitu kan dia bilang, ini sendiri kamu, tapi kamu nggak sadar itu anak SD itu nggak tahu kalau kita nggak tahu. Nah, kalau dia udah tahu, oh gitu ya kak, ini nggak boleh ya, boleh ya. Kalau kita mengekspresikan dengan cara yang lalu bagaimana nih caranya gitu? Jadi untuk bagaimana mengendalikan emosi. Dari SD harusnya dari sebelumnya kalau bisa. Siapa yang berperan? Siapa yang ngajarin? Kamu ngajarin nggak? Adik-adik kamu di rumah? Nggak ada yang tahu. Saya tanya guru-guru nggak tahu juga gimana. Gimana nggak anak-anak SD itu pada saling menghubungi?
Sampai anak yang badannya gede, siapa? Rafael, anaknya Rafael. Badannya gede kan? Sama officer itu kan, polisi-polisi itu badannya paling gede. Sampai mukulin anak orang sampai mati gitu. Dan dia merasa baik-baik aja, nggak merasa bersalah. Hanya tuh ekspresinya. Terakhir satu lagi yang insting. Insting itu, nah ini dia nggak punya lapisan mata bangunan. Insting. Dan dia jumlahnya sedikit di dunia ini. Biasanya si insting ini kalau dia ngetes pakai psikometrik, kalau tadi tuh dia ngisi instrumen, terus dia hitung-hitung, hasilnya tuh ambigu. Jadi dia nggak tenang. Dan hasilnya berubah-ubah gitu. Jadi dia nggak tahu kalau di ini di sipil ketahuan oh ini. Ya. Oh gitu ya. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan, kita langsung masuk ke kontak belajar. Oh, masih ada selesai. Ya, sekarang kita akan diskusi tentang yang pembelajaran dulu. Karena itu saya habis datang ke pondoknya anak saya, terus ustaznya tuh bilang gini, dunia ini majelis itu cuma ada dua. Tidak ada majelis ketiga. Karena majelis yang ketiga itu yang ada hanyalah suka-suka hura-hura dekat sama maksiat. Cuma ada dua majelis ini. Majelis cari rezeki sama majelis cari ilmu. Tidak ada yang lain. Jadi kalian kalau melakukan sesuatu, pikirkan sesuatu yang akan sesuatu itu hanya dua tujuannya. Please, boleh nggak sih kita happy-happy, senang-senang? Boleh, nggak apa-apa. Tadi tuh kalau udah tahu sertifikat dasarnya, kayak feeling. Kalau di kita itu istilahnya apa ya? Bukan kontestasi. Kalibrasi. Nah, tahu ya kalau kalian kalibrasi itu menyesuaikan lagi ukurannya, hitungannya gitu ya. Kalau saya feeling dan saya kalibrasinya dengan ngobrol, curhat, atau saya mengamati orang, atau saya nulis, mencurahkan dalam tulisan. Ya. Kemudian doa, ketika kita lupa diri kan. Biasanya saya kalau teman-teman nanti presentasi itu saya minta ngaji dulu ya di awal. Berdoa kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Karena ini latihan. Kalau kalian tidak, itu disuruh ngaji juga di awal. Dan itu ketahuan kita jadi lihat kalau mahasiswa itu ngajinya masih belepotan, sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan kasihan ya. Ada loh mahasiswa yang datang ke UMJ ini yang dia ngaku ke saya bilang, aku belajar baca Quran. Disinilah saya baru ketemu Iqra. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kalau kamu masih dikasih hidup, berarti kamu masih punya tiga hal. Masih punya apa? Satu, umur. Iya, dikasih umur tuh. Karena apa tadi tujuan penciptaan kamu belum tercapai. Misinya itu belum selesai. Misinya belum selesai. Satu, yang kedua rezekinya masih ada. Yang ketiga masih ada kesempatan taubat. Udah cuma tiga itu kalau kalian. Jadi manfaatkan untuk ketiga hal. Ya, jadi kita tuh selalu berdoa minta ilmu. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya kan? Ilman masih ada sebenarnya. Kalau terlindung dari ilmu tidak bermanfaat, kan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi jangan sampai karena di kelas yang lain ada nggak sih ilmu yang tidak bermanfaat itu? Kalau menurut mahasiswa mungkin begini, nggak ada bu semua ilmu itu bermanfaat ya. Cuma misalnya nih saya kasih contoh, seorang jurnalis penulis berita itu dia tahu bahwa berita yang dia tuliskan itu mengakibatkan munculnya kejahatan, benar nggak? Karena apa? Bad news is good news, gitu. Buat jurnalis, kalau ada yang buruk itu lagi berita, yang baik-baik itu nggak baik aja. Itu kan jadi dia ceritakan buruk-buruk. Dan buat yang baca, yang enak digibahin ya itu. Penyebarnya kalau berita buruk. Jadi, sebelum ada berita tentang mutilasi misalnya gitu ya, ada kejadian itu begitu ada langsung muncul dan kira-kira apa? Satu orang bisa melakukan sampai itu contohnya ya. Jadi kita berlindung dari itu. Kemudian ngapain sih orang sekolah tinggi-tinggi?
Apalagi sekarang nih kita cari ilmu di tempat yang apa istilahnya formal, dapat ijazah. Emang selesai masalah. Harusnya itu ilmu itu menyelesaikan masalah. Kenapa? Coba kalian kalau riset ada masalah penelitian kan? Kalian disuruh cari masalah, itu harus diselesaikan gitu. Bukan cuma dicari diperlihatkan ini masalah. Nggak boleh. Gitu. Jadi jangan sampai kita nanti lulus, terus keluar terus spanduk di bawah. Udah lihat tahun kemarin, tahun kemarin. Lagi loker. Ada itu ya kan? Ada apa namanya? Pantun di bawah. Atau pasang apa namanya spanduk. Selamat datang di dunia. Jangan sampai dong ya. Gitu. Orang yang sibuk dari sekarang, dari sejak jadi mahasiswa, sampai lulus. Susah lulus bahkan tuh. Ada banyak kayak gitu. Karena apa? Duitnya udah nungguin gitu loh. Udah ngajak-ngajak aja ya. Jangan tantang-tantang. Ya kalian tahu lah. Oke, ini tadi dari kecerdasan ya ada orang itu dia sumber stimulusnya berlawanan. Saya yang introvert sudah di dalam. Saya tidak tergerak walaupun orang misalnya atasan saya atau siapa orang yang sangat berpengaruh itu mengatakan sesuatu. Kalau saya tidak suka, saya tidak akan. Tapi kalau orang yang saya sayang yang ngomong, orang introvert itu dia biasanya dipengaruhi. Kemudian masalah hidupnya, kalau saya lebih banyak ya kekhawatirannya, ini itu sehingga baru saya bergerak. Tapi kalau orangnya extrovert itu dia akan bergerak kalau dia tahu itu ada benefitnya, ada untungnya. Jadi dia cari juga. Kayak tadi tulisannya pengen populer, duit, ya, kaya. Nah, jadi cara motivasinya juga kita kan. Nah ini dia pesan peran ya dosen dan mahasiswa. Apa namanya? Kita di dalam kelas ini tadi saya sudah sampaikan semoga teman-teman menang banyak setiap sesi. Jadi selalu ambil pelajarannya. Kalau perlu bikin quotes, dicatat, bikin di post gitu ya. Terus kalian boleh lihat follow-followan gitu ya, kita saling follow gitu. Kemudian jadi apa namanya pembelajaran kalau sekarang kan belajarnya kecil-kecil ya, sedikit ya, videonya pendek-pendek ya, dari 60 detik gitu ya. Nah itu jadi pembelajaran nggak apa-apa, kita ikutin aja, yang penting kalian belajar. Dan saya bukan menjadi orang yang akan memberikan seluruh materi yang saya kuasai kepada kalian. Enggak, karena belum tentu kalian sanggup. Atau justru kalian lebih tahu, lebih jago dalam suatu hal dibanding saya. Walaupun saya umurnya atau ya lahir duluan, terus sekolahnya lulus duluan, maksudnya gitu ya, sama kita sama-sama S1 juga kan, saya lulusnya dulu. Jangan-jangan ilmu saya malah expired, ya kan? Kalian lebih hebat dalam hal-hal tersebut. Kita akan saling belajar. Itulah ini. Kemudian kita juga akan saling menjadi mentor dan coach. Ya, tahu bedanya mentor sama coach? Sama aja ya, sama-sama mengarahkan supaya orang itu klien itu tercapai tujuannya. Dengan kalau yang coach itu dia lebih menggali potensinya. Jadi dia akan kalau coach itu dia akan membantu orang itu menyelesaikan permasalahannya dia sendiri. Dia menemukan permasalahan, dia tahu gitu ya permasalahannya dia lalu dia menyelesaikan sendiri. Cuma dikasih sedikit aja gitu. Tapi kalau mentor itu dia ngasih tahu langsung, dia direktif. Kalau konselingnya direct, langsung ngasih tahu. Jadi kamu masalahnya kayak dokter gitu kan, apa bagaimana rasanya gitu kan, perasaan kamu gimana, gejalanya seperti apa, dicatat gitu ya, lalu lebih direktif. Kemudian dosen itu bersama mahasiswa juga boleh, itu tidak merupakan sumber satu-satunya. Saya akan memposisikan diri sebagai resource linker. Jadi kalau saya tidak tahu sesuatu, maka saya akan bilang ke teman-teman, saya carikan sumbernya yang lebih baik, lebih bagus. Kemudian saya kasih linknya ke. Jadi
Saya tidak mengatakan diri saya udah paling jago gitu. Tapi saya cuma saya kasih tahu nih, saya majorinnya nih, saya misalnya ya, satu saya pendidikan kesehatan, dua saya kesehatan reproduksi. Ini metode yang satunya, sukanya konten, ya kan? Kemudian S3-nya pendidikan kependudukan dan lingkungan. Jadi itu akan menjadi core bidang ilmu saya. Tapi untuk topik yang lain itu teman-teman bisa berdiskusi dengan saya yang lebih menguasai. Oke, sampai saja. Oh ini sama. Teman-teman tadi nggak ada yang belum ada yang tes ya. Maka nanti kalau ada tes boleh dilihat. Lanjut ke piring aja yang hijau. Nah, ini kalau saya ya, harusnya saya jadi si pemimpinnya. Industri yang cocok itu lihat politik pemerintahan. Cuma karena saya perempuan, saya maunya yang aman-aman aja, nggak mau main ngeri ya kalau di birokrasi gitu ya. Saya lihat lagi kalau oke, saya di bidang teknologi, trainer, kemudian saya merasa saya tidak salah jurusan. Jadi, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk mendukung karir saya. Kenapa saya bisa sekolah sampai S3? Padahal saya bukan selingkuh, bukan tinggi. Karena saya sekolah pakai perasaan. Saya baru sadar sekarang. Kalau teman-teman tanya, Bu, catatannya dari zaman dulu ya, dari zaman TK sampai S3, itu saya nggak punya. Paling males nyatet. Terus bagaimana cara belajarnya? Mendengarkan. Kalau ada dosen, ada teman lagi diskusi, saya dengerin aja. Nanti kemudian saya kerjain. Aneh ya? Dan nggak tahu kenapa tuh alam semesta ini mendukung saya untuk saya bisa lulus. Jadi waktu saya masuk sekolah S3 itu nggak ada di lingkungan saya yang mendukung. Relatif ya. Bahkan ada seseorang yang berpengaruh yang bilang berhenti aja lu deh. Saya biasanya dari adik aja. Lu berhenti aja deh, ngapain sekolah di situ gitu kan. Tapi pada saat saya sidang promosi dokter, orang yang sama bilang bahwa dari seluruh dosen di Kesmas ini yang lagi S3, ada sekian belas ya, 18 orang kalau nggak salah. Satu-satunya yang lulus pertama kali ini psikolog, baru si ada ini. Padahal dia udah sekolah dari jauh-jauh, ada yang lain dari tahun. Kenapa bisa kayak gitu? Saya berpikir, oke, saya sekolah sebenarnya tuh saya nggak mager ya, saya ini mager. Kemudian malah mikir, entah kenapa saya bisa lulus, saya pakai perasaan saya. Jadi saya dekat dengan teman-teman saya dekat dengan dosen pembimbing saya sangat membantu saya dikasih project. Gara-gara COVID, saya udah bayar tuh mau bikin apa? Aplikasi, bayang nggak saya bikin aplikasi buat anak SD dan orang tuanya atau ibunya yang edukasinya itu tentang edukasi pubertas. Udah saya bayar tuh hampir 10 juta. COVID dong. Ya Allah, kalau COVID kita nggak bisa ketemu langsung ya. Saya belajar langsung aja nggak nangkep itu loh coding. Ternyata saya bukan thinking gitu. Salah saya, coba saya udah tahu, ngapain buang duit 10 juta ya. Terus apa yang saya lakukan? Bingung. Terus dosen saya bilang, Mbak Nur bikin buku. Karena dia tahu saya jago konten kan. COVID itu apa? Virus kan. Jadi saya bikin lagi virus. Tapi dibantu sama mahasiswa S1. Mahasiswanya si Prof ini, dia bikinnya dalam bentuk hypercontent. Jadi di dalamnya itu ada barcode yang kalau di scan itu langsung masuk ke tadi sudah background sourcing ya. Jadi masuk ke video, ke game. Saya bikin kuis. Nanti di link sama mereka. Jadi bentuknya cantik, bagus. Nah itu proyeknya. Jadi saya sekolah pakai uang saya sendiri. Ya, secara itulah Allah kasih jalan gitu. Tapi untuk riset yang dia paling besar, saya juga saya nggak menjadi besar. Uang. Ya udah manfaatin aja orang lain. Yang penting saya selesai bukunya terus diuji coba, berhasil, dipresentasikan, bikin artikel, selesai. Oh itu gampang ternyata ketika saya sudah melewatinya.
pada saat lagi menjalaninya. Aduh, ini selesai nggak ya gitu kan. Jadi ada loh cara belajar orang yang dia bisa berhasil nggak pakai effort yang terlalu besar. Nah, ini tinggal diidentifikasi kalian. Kalau orang yang tipenya thinking, itu dia belajarnya harus fokus duduk di meja gitu kan. Nggak boleh ada suara, nggak ada gerakan, hening gitu. Dan kayak gitu kan. Ada yang belajarnya sambil pecicilan, ya kan sambil joget-joget, harus dengerin musik gitu. Ada yang belajarnya pakai pola, dia bikin apa namanya mind map gitu. Nah itu jadi setiap orang punya cara belajarnya. Kalian ya bisa nanti bisa efisien dan waktunya itu beda. Jadi misalnya orang belajar yang tinggi itu belajar di berapa lama dia kan? Gak bisa dia belajar terus-terusan kayak kita sekarang nih. Kita kalau ketemu 2 jam ini kalian udah muntah-muntah. Tadi aja baru 1 jam udah muak-muak kan? Saya tahu. Tapi itulah resikonya kalau kita ketemunya offline. Resiko ya. Saya tahu kalau kalian ngantuk gitu. Kalau online tidak ketahuan. Kamu tidak dapat. Iya, enggak. Masalah kamu mau dengerin saya apa enggak? Yo, ya kan. Bukan saya yang rugi, ada ya kan? Tinggal kalian, kalau kalian merasa bahwa di kelas saya dapat manfaat, hanya kalau online itu biasanya kelasnya malah tinggal nggak sampai 1 jam, selesai aja kita. Kecuali kalau mahasiswanya memang masih ada yang mau bertanya, saya akan layani terus sampai habis. Makanya saya sediakan di apa sosial media itu, kalian sewaktu-waktu bisa DM, bisa tulis di situ, bisa komentar, bisa tanya di YouTube, di TikTok segala macam itu. Mau nanya nih postingan saya, Bu, ini maksudnya apa nih statement saya begini? Mana saya belajar luar biasa ya ini. Kita tuh belajar ya di promosi kesehatan tentang sehat. Ya kan, misalnya makin ke kanan itu nanti ada di ujungnya itu kesejahteraan yang paripurna. Ya, high quality of wellness di sebelah kiri itu sakit dan mati, misalnya gitu kan. Tapi ada loh orang yang punya aliran bahwa ketika dia orang itu sudah sakit, itu untuk mencapai kesembuhan dia harus mendekati kematian. Perlawanan kan pemilu kita. Gitu loh. Jadi maksud saya, kita yang memilih ilmu berkebaran. Kita yang pilih. Tapi proporsional aja kalau saya sih ya orangnya ya. Kalau saya sih, ya ini nggak make sense juga ya kalau orang yang kalau orang udah memang udah sakitnya parah, gitu, mungkin dia pakai cara itu. Tapi nggak perlu juga kita yang sehat terus sampai menyiksa diri kayak gitu kan. Masa mendekati kematian untuk mencapai kesembuhan? Makanya kita jangan sakit gitu. Saya bilang kalau ke rumah sakit itu boleh, tapi bukan pada saat sakit. Terus ngapain di rumah sakit pada saat sakit? Jadi datangnya tuh happy-happy, kita nggak sedang sakit. Santuy datangnya kan, hahaha, nggak bayar mahal juga. Jadi ketemu screening gitu kan, kalau yang perempuan ini banyak nih. Habis menikah, udah harus screening apa? Udah harus screening kayak ACLC, ya kan? Sampai sekarang udah dikasih anak SD dikasih imunisasi yang baru HPV. Anak SD dikasih imunisasi HPV. Saya bilang, ini apa nih masalahnya di kita? Kalau kita lagi diskusi itu, bukan masalah nikahnya, bukan karena menikah lalu orang harus diperiksa HPV resikonya, tapi aktivitas seksualnya. Ya kan? Kalau orang nikah dia nggak nge ya nggak ada resiko, gitu loh maksudnya. Tapi dia nggak nikah, tapi orang itu nge-seks, ya itu gitu. Maaf ya, kemarin kita banyak nih ceritanya. Salah satu saya ceritain. Anak S2 riset. Risetnya itu pasangan suami istri sebenarnya. Kalau dia nggak punya suami, itu dieksplod kan. Jadi dia mau melihat yang suaminya terhadap yang HP. Nah, ibu hamil. Terus dia eksplod banyak data. Datanya karena ini nggak punya ibu hamil ini nggak punya suami, yang mau diriset tuh bukan suami gitu. Banyak yang nggak diambil, itu keluarin datanya. Terus kok bisa dia hamil nggak ada suami? Ternyata mereka pekerja seks ini data di posisi
bukan di rumah sakit yang rujukan-rujukan. Jadi banyak seperti itu pekerja seks yang nggak tahu dong ya, yang mana yang menghamili gitu kan, nggak ketahuan nih, tapi dia udah hamil. Oke, ketika dites sudah hamil dan ODIF. Mana coba kalian mengikuti? Oke, si ibu ini sekian banyak ODIF, lalu tidak punya suami, terus ditanya sama petugas kesehatan. For your information ya, petugas kesehatan itu nggak boleh kasih advice kepada ODIF. Ya kan? Aturannya di Kemenkes itu nggak boleh, misalnya dia nanya-nanya agama, nanya-nanya kerjaannya, sudah di kerjaan, itu sebenarnya nggak boleh. Akhirnya apa yang dia tanya? Masih jualan, Bu? Ya kan? Masih mangkal, Bu? Gitu kan? Terus dia bilang, ini mangkal. Terus ada yang dari Bu, terus gimana, Bu? Disuruh pakai kondom nggak, Bu? Kalau dia mau, kita bisa kehilangan. Bayang nggak kalian? Kenapa di Indonesia ini yang kemudian jumlahnya orang yang ODIF itu, orang yang AIDS itu banyak. Kalau kalian bandingkan ya, ibu rumah tangga sama pekerja seks banyak anak. Jauh lebih banyak ibu rumah tangga. Dapat dari mana dia? Dari jembatan. Dapat oleh-oleh ya, jajan. Dapat oleh-oleh itu istrinya. Belum lagi yang urusan jeruk tadi tuh. Itu di industri banyak tuh, Pak. Nanti kalau yang di kerja lapangan, ini anak-anak magang ya tadi di semester 7. Itu ceritanya sama tuh kayak gitu, wah kerja dari luar kota yang lama nggak ketemu istri dong berbulan-bulan. Gimana caranya biar sama-sama happy? Beli kan? Kalau ada duit beli seks. Kalau tidak ada duit, kalau lagi nggak ada duit kan ada tuh borong-borong yang duitnya dibawa kabur sama mandornya. Kerjanya kesian. Jadi apa? Itu namanya. Kalian belum ngomongin lagi yang di Pak WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi, sorry ya, promosi kesehatan itu tuh alat, kontennya itu bisa banyak macam-macam sekali. Ini cuma untuk membuka wawasan aja teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan ya, data, lingkungan, atau kita sendiri, keluarga kita terdekat. Saya akan menyilakan teman-teman memilih suatu topik untuk nanti di akhir perkuliahan kita kalian bikin tulisan tentang topik yang kalian pilih. Mungkin ada yang oke, kita lanjut dulu. Ini ada beberapa sesi yang akan kita diskusikan ya sampai akhir. Harusnya sih kan ada 16 pertemuan dikurangi ujian 2 kali. Kalau teman-teman kita bikin kesepakatan. Kalau teman-teman merasa, Bu nggak usah ujian Bu, kita komen-komenan aja di apa namanya Instagram. Atau Bu, nanti setiap minggu kita harus bikin konten promosi kesehatan di Instagram masing-masing. Kemudian kita saling tag, saling apa istilahnya itu mention apa gitu-gitu ya. Boleh. Saya mah. Iya, yang penting kalian merasa bahwa ini ada manfaatnya. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat dunia. Boleh ya? Silakan nanti didiskusikan. Ini yang ada di RPS itu sekedar kewajiban saya yang saya tuliskan. Masih boleh diganti, geser. Tapi sebelum pekan depan. Jadi sebelum pekan depan teman-teman sudah ada masukan kalau mau diganti. Kalau enggak berarti disepakati gitu ya. Nah, kemudian di dalam sesi-sesi yang berikutnya itu teman-teman akan saya minta berkelompok. Ini kita ada berapa orang tadi? 13 ya? Kalau kelompok. Kalau di sesi 13 tadi satu orang apa sih berarti? 13 sesi. Satu orang satu topik yang akan dibahas. Ya, nggak usah bahas topik yang berat-berat. Ini masih konsep dasar ya. Sebenarnya kalau mau dibahas semuanya memang akan panjang.
Jadi ya itu tadi, buat apa, buat saya ya, buat apa kita belajar teori-teori lainnya, tapi terus enggak. Oke. Jadi saya maunya kita belajar konsep dasarnya yang benar aja. Walaupun itu kelihatannya ngeri ya, kayak teori of decision action misalnya gitu kan, of belief model, teori ribet nih. Gak apa-apa, kita pahami aja. Saya akan bantu untuk teman-teman bisa apa sampai si teori itu bisa menjejak gitu loh. Jangan teori itu aduh di atas awang-awang. Karena apa? Teman-teman ketika diskusi itu harus saya kira 60 atau 70% mungkin lebih itu penelitiannya perilaku. Ya kan, kamu tadi perilaku apa tadi? AP penggunaan APD itu ya kan? Itu perilaku. Belum lagi yang emang udah jelas jelas yang merokok segala macam tadi seksual segala macam itu perilaku. Kemudian nanti kalau yang manajemen rumah sakit kepuasan misalnya itu perilaku orang tua. Jadi saya berharap di dasar promosi kesehatan ini teman-teman menguasai ini konsep dasarnya. Jangan keliru ya memahami konsep dasar di promosi. Karena nanti pada saat akhirnya pas kritik itu masih sering kita lihat kacau. Jadi misalkan nanti di akhir di sesi belakang itu ada namanya riset proses apa namanya perangkat kerja yang framework. Kemudian orang menggunakan itu sebagai basis landasan teori untuk riset. Padahal itu sebenarnya framework. Jadi perangkat kerja sebenarnya untuk diagnosis dan intervensi. Harusnya bukan buat riset, tapi dia ambil nih buat riset. Oke lah, nggak boleh. Ya, jadi dia pakai perangkat ini. Lalu dia ambil nih, predisposing ini paling sering banget. Predisposing, reinforcing, enabling. Dia nggak bisa bedakan si enabling sama reinforcing. Kalau predisposing jelas faktor-faktor yang apa namanya mendahului yang melekat juga ya. Apa ya? Kakak Yuanita, apa kabar? Ada yang mau dicurhatin? Nggak ada, Bu. Gak ada, oke. Udah jam berapa ya? Udah hampir setengah 12 ya? Silabus ini bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Oke ya, nanti kalian tinggal berbagi siapa mempresentasikan topik apa. Gitu aja. Mau usah terlibat di sini. Kalau teman-teman mau konsultasi kepada saya sebelum dipresentasikan, boleh. Jadi sebelum hari H, tanya ke saya, Japri atau apapun, ya mau Zoom sendirian juga nggak apa-apa. Nanti saya fasilitasi ya kita cari waktu. Kemudian apa namanya presentasinya itu bebas, tidak harus makalah. Jadi teman-teman boleh pilih, misalnya saya mau pakai apa presentasi ya pak PowerPoint gitu ya pakai Canva atau apa misalnya mau pakai materinya itu pendek-pendek kemudian pakai Mentimeter atau apa gitu bebas. Mau dalam bentuk video misalnya ada beberapa video kemudian nanti teman-teman menjelaskan pakai cerita itu. Intinya materinya sesuai dengan topik yang disarankan itu disampaikan. Kalau ada usulan, misalnya saya kasih di situ ada beberapa topik, terus kalian merasa kayaknya ada sejarah ya, sejarah promosi kesehatan Indonesia dan dunia, itu ada dalam kurung 1, 2, ya, itu cuma saja 1, 2, 3, berapa topik? 13 ya, pas ya, ada 13 nih. Jadi satu orang dapat 1 ya. Silakan dibagi atau dipilih atau mau diacak. Kemudian kalau ada yang merasa kesulitan dengan topik itu, boleh tanya ke saya. Ya, boleh dibantu. Ya, cara delivernya akan lebih bagus kalau sebelum kalian presentasi udah kasih skill-skillnya juga di sosmed. Ya, pertemuan depan saya akan presentasi tentang ini ya, jangan lupa.
Ini temuan awalnya nih kayak gini misalnya gitu ya. Menurut kalian gimana misalnya? Ya, bikinlah video-video kayak gitu. Kenapa? Jangan sampai informasi yang edukatif itu dari kita tuh nggak ada sehingga kita itu di dibanjiri karena kan eranya itu ya banjir informasi tapi informasinya sampah informasi dari ya jadi kita akan membanjiri sosial media dengan informasi itu ya. Any question? Ada komentar? Udah bosan ya? Jangan khawatir, saya ngomong sekali doang ini ya. Besok-besok kalian yang ngomong. Besok minggu depan. Silakan. Siapa keluarnya? Kamu bertanggung jawab untuk membagikan topik. Terserah mau kamu bagiin sendiri suka-suka atau mau di random atau teman-teman tuh sendiri. Silakan caranya. Oke, Agi ada pertanyaan? Oke. Sekali lagi ya, topiknya itu masih boleh berubah kalau merasa saya teman-teman merasa, Bu, topik ini nih penting, Bu. Misalnya gitu ya. Bu, saya mau topik ini dibahas, usulkan. Bahkan kalau perlu, Bu, ada narasumber yang keren banget mau diundang di kelas kita itu bagus. Ya, mesti difasilitasi kalau zaman dulu suka undang orang-orang luar. Orang maksudnya bukan orang UMJ gitu. Misalnya ada topik-topik tertentu, tapi biasanya sih itu untuk yang harapan ya. Nggak apa-apa juga kalau kalian mau, saya laporkan. Atau kita kunjungan misalnya ya, Bu, kita praktek aja yuk gitu. Boleh. Datang kemana misalnya pas lagi mau eh, pendalaman materinya tentang apa misalnya nih. Silakan ya. Kemudian tadi tuh mekanisme ujian dan lain-lain. Kalau kalian merasa Bu nggak usah ujian, pakai penugasan aja tadi. Nah itu ditulis di situ. Nanti saya ubah. Ya kita sepakati. Oke ya. Kakak Yuanita, ada yang mau disampaikan? Lagi terakhir? Tidak? Oke, ya. Baik, kalau demikian berarti kita tutup saja ya. Mohon maaf ya, tadi saya nggak buka secara resmi. Langsung job-job, oh lala. Baik, saya mohon maaf ya kalau mungkin tadi ada yang kurang berkenan perkataan dan tindakan dari saya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling belajar ya dan mendapatkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya dari yang kita akan hadapi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yo, sama-sama. Saya Livia Yuanita.